hebohnya perkara mafia BBM, sekarang publik dibuat pusing atas polemik minyak goreng. Takaran minyak kita disunat, konsumen dicurangi. Selain masyarakat yang geram, Presiden Prabowo pun ikut marah. Kecurangan takaran minyak kita makin disorot setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso rajin lakukan inspeksi mendadak minyak kita di sejumlah pasar wilayah Indonesia. Hasil sidaknya bikin geleng-geleng kepala. Minyak kita kemasan 1 liter nyatanya disunat tinggal 750 hingga 800 ml saja. Diduga ada mafia yang beroperasi di balik praktik penyunatan minyak kita demi keuntungan pribadi. Konsumen 2 kali dicurangi. Tak cuma takarannya yang dikurangi. Program minyak goreng rakyat itu dijual di atas harga eceran tertinggi. Minyak kita dijual seharga Rp18.000 per liter yang seharusnya harga eceran tertingginya hanya Rp15.700 per liter. Harga ini mengacu pada temuan Menteri Pertanian Andi Amran saat sidak di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan 8 Maret lalu. Praktik nakal ini membuat sedikitnya 14 direktur utama sejumlah perusahaan produksi minyak kita ditetapkan Barreskrim Polri jadi tersangka. Selain terbukti mengurangi volume minyak kita dalam kemasan, perusahaan terbukti memproduksi minyak kita non-domestic market obligation. Padahal minyak kita seharusnya berasal dari minyak DMO atau hasil skema DMO. Lalu apa itu skema DMO? Jadi saudara, skema DMO, domestic market obligation atau kewajiban pasar domestik, merupakan kebijakan yang mewajibkan perusahaan eksportir minyak sawit mentah, crude palm oil CPO, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Singkatnya, kalau perusahaan mau ekspor, ya harus penuhi dulu syarat pasok CPO untuk kebutuhan dalam negeri 20%, baru 80%-nya boleh diekspor. Ironi, praktik curang minyak kita bukan hal baru rupanya. Dari hasil pengawasan Kementerian Perdagangan terhadap 316 pelaku usaha di 23 provinsi sejak November 2024 hingga 12 Maret 2025. 66 pelaku usaha tingkat distributor dan pengecer terbukti melakukan kecurangan menjual minyak kita. Yang bermain api dari atas sampai bawah nih. Bukan hanya harga eceran tertinggi yang dicurangi, Domestic Price Obligation DPO atau kewajiban harga domestik juga ikut dinaikkan. Selain itu, dari hasil temuan Direktorat Metrologi dan Unit Metrologi Legal di sejumlah kabupaten kota, 40 dari 88 produsen atau pengemas ulang membuat isi minyaknya tidak sesuai label ukuran di kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim sudah memberikan sanksi kepada pelaku usaha nakal tersebut. Tapi ternyata praktik haram itu terus berjalan bahkan hingga masuk bulan Ramadan. Jelas, maraknya temuan volume minyak kita yang dicurangi mengundang tanda tanya. Di mana pengawasan regulator selama ini? Padahal masyarakat sangat membutuhkan minyak goreng murah. Dan minyak kita jadi solusi pemerintah sejak terjadi kelangkaan minyak goreng pada medio 2022 lalu. Lalu kenapa minyak kita yang awalnya adalah sebuah solusi malah berubah jadi masalah? Saudara, inilah Business Talk, bongkar mafia minyak kita. Bersama saya, Masister Tarigan. Kalau ditimbang ya, kurang segitu. Ya rugi lah. Cuma nggak tahu ya kenapa ya. Kita ini rakyat kecil ya, sudah susah ya. Kenapa bikin susah lagi? Kalau memang isinya segitu ya jangan dikurangi lagi. Ya apalagi sekarang ini masa mau dibayar kebutuhan seperti rakyat kecil. Ya sih jujur aja. Pemerintah ya harus tegas lah mas, ya, karena dengan adanya mau lebaran kayak gini, masyarakat dibikin resah. Kegeraman masyarakat soal takaran volume minyak kita disunat terdengar sampai istana. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut Presiden marah minyak kita dicurangi dan minta pelakunya ditindak tegas. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu ya menari-nari di atas kepentingan, menari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Nah, yang marah itu nggak hanya Presiden, kita juga semua marah kan, ya kan. Nah, makanya saya minta awak media semua kita lihat intinya nggak ada
Tidak ada siapapun itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas. Kurang dari sepekan sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan minyak kita kemasan 1 liter hanya berisi 750 hingga 800 ml minyak goreng saat sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tak lama setelah temuan ini, para pejabat ramai-ramai sidak takaran minyak kita di sejumlah daerah. Polisi juga langsung bergerak dengan melakukan penyidikan. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri menduga ada pemain besar yang mendalangi penyunatan takaran minyak kita. Ini bukan hanya mafia, ini semua diatur oleh produsen. Produksinya mereka, D1-nya mereka, D3-nya mereka. Yang atur siapa? Orang mereka yang atur distribusinya. Pemerintah pun tidak mampu mengatur berapa HET-nya, berapa proses produksinya, proses distribusinya. Itu sama sekali pemerintah tidak bisa mengintervensi gitu. Pertama karena memang pemainnya gajah-gajah ya, pemainnya dewa-dewa. Ini indikasinya tidak hanya pada level distributor. Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh karena ada indikasi penyunatan minyak kita tak hanya melibatkan distributor atau retailer. Jadi indikasinya tidak hanya pada level distributor atau retailer, karena mereka hanya sekedar repacking. Tapi kan ada kemudian indikasi sebagian pemain minyak kita di distributor terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, perusahaan penghasil CPO yang menjadi minyak goreng. Nah, disinilah harus dilakukan investigasi oleh pemerintah secara tuntas. Satgas Pangan Polri telah menetapkan sedikitnya 14 direktur utama perusahaan produsen minyak kita sebagai tersangka kasus kecurangan takaran. Sementara Kementerian Perdagangan telah menindak 66 perusahaan produsen minyak kita atas berbagai pelanggaran dari pengemasan hingga menjual minyak kita melampaui harga eceran tertinggi. Membongkar mafia penyunat minyak kita bahas bersama sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama saya di studio Kompas TV. Saya menyapa Pak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia GIMNI. Selamat malam Pak Sahat. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Saya juga menyapa Pak Saleh Partawanan Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI. Selamat malam Pak Saleh. Selamat malam. Saya menyapa Pak Ucok Sky Hadafi, Direktur Center for Budget Analysis. Selamat malam. Selamat malam juga. Pak David Tobing, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia. Selamat malam Pak David. Selamat malam. Dan Mas Samsul Asar, wartawan Senior Accountant. Selamat malam Mas. Malam. Saya langsung ke pertanyaan pertama ke Pak David kalau begitu. Ini kalau kita lihat praktik kecurangan minyak kita, ini sudah terjadi sejak lama begitu. Apakah ini tanda bukti gagalnya pengawasan untuk melindungi konsumen? Ya, tentunya minyak kita ini dianggap minyak yang sangat-sangat penting bagi kita. Kita ini masyarakat banyak. Benar. Ya, masyarakat banyak yang tanda kutip menengah ke bawah. Makanya itu diperuntukkan untuk pasar rakyat namanya. Tidak di toko-toko supermarket dan sebagainya. Jadi ketika masyarakat banyak menengah ke bawah membutuhkan minyak yang memadai, yang sesuai dengan kemampuan daya belinya, nah di sini peran pemerintah harusnya lebih kuat, lebih ketat dalam melakukan pengawasan dari mulai itu diproduksi, dikemas, sampai betul-betul sampai harganya itu juga sesuai dengan aturan. Dengan ada yang sekarang, fakta yang ada, Anda melihatnya bagaimana evaluasi kinerja pemerintah? Terutama Ya, Kementerian Perdagangan. Bukan hanya lemah, tapi gagal menurut saya. Gagal atau Karena sukses? dia yang membuat aturan, ya, dia yang membuat suatu sistem bagaimana itu jalur distribusi, tapi dia juga yang nggak bisa mampu mengatasi ini. Iya. Oke, Pak Saleh, gagal katanya pemerintah memerhatikan kondisi konsumen. Tanggapan Anda pengawasan selama ini gimana? Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pengawasan itu sebetulnya kalau kita lihat secara umum itu yang melakukan pengawasan itu sebetulnya bukan hanya pemerintah mestinya, tapi ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian DPR, kemudian satu lagi masyarakat. Nah, masyarakat ini ada banyak termasuk NGO diantaranya
yaitu lembaga-lembaga konsumen seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya ada katakanlah kecurangan yang terjadi seperti sekarang ini, itu sebetulnya kita mengevaluasi itu banyak hal, terutama tentu pekerjaannya pemerintah. Karena mengapa kita lebih fokus pada pekerjaan pemerintah, karena pemerintah itu dibiayai oleh APBN untuk melaksanakan tugas Jadi mereka itu. Anda setuju nggak kalau sebenarnya Kementerian Perdagangan kecolongan soal ini? Saya kira sebetulnya bukan hanya mereka yang kecolongan, malah justru gini loh, sistem distribusi daripada produksi minyak goreng ini kan panjang nih sebetulnya. Kalau kita lihat kan ada produsennya, kemudian dari produsen itu nanti kan ada mungkin agen besarnya. Kalau ada sistem D1, D2 dan seterusnya itu sampai ke mereka yang menjual eceran. Nah ini sistem distribusi sebetulnya yang kecolongan itu siapa? Apakah pemerintah saja? Enggak dong. Berarti kan jaringan yang ada di sini kalau kita lihat ini sebetulnya pada titik mana ini yang sebetulnya yang ada penambahan dan pengurangan. Ada pengurangan. Jadi titik mana pengurangan nih, itu. Nah, kalau untuk sementara ini kan kelihatannya mulai dari produsen. Bisa dikatakan mulai dari produsen sebab apa? Kan ada pengukuran. Produsen yang menyediakan demo. Nah, sekarang begini, ada beberapa produk yang diuji cobakan. Ternyata botolnya itu kan kelihatannya udah 1 liter. Begitu diukur ternyata 800. Tapi botolnya itu udah penuh. Artinya sejak dari botol itu memang udah didesain bahwa memang ini sudah ada kecurangan dari awal botol ini. Nah masalahnya sekarang adalah apakah botol-botol tersebut itu resmi memang dari perusahaan-perusahaan besar yang diberi kepercayaan untuk mengelola minyak kita, atau justru ini ada orang luar yang bermain, yang bikin sendiri botolnya, bikin sendiri plastiknya. Nah di situ akan mesti ya pemerintah bisa menelusuri itu. Maka saya bilang, ini sekarang siapa di antara ini yang paling dirugikan atau yang mana yang kena dan seterusnya, saya kira ini sama-sama kita sedang melakukan evaluasi. Pemerintah sendiri sekarang kan sudah mengatakan ini nangkap di sini, ketemu di sana, ternyata di kabupaten ini ada, provinsi ini ada, dan seterusnya dilakukan seperti itu. Nah ini menandakan bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Artinya kita sedang melakukan evaluasi pekerjaan besar yang mudah-mudahan ini bisa dituntaskan oleh pemerintah. Gitu. Oke, baik. Pak Sahat, tadi ada sedikit yang disinggung soal apakah memang dari penyedia CPO-nya sendiri yang kira-kira yang memang masih ditangani oleh pihak berwajib, tetapi bolanya jadi liar nih. Siapa kira-kira bermain di kecurangan minyak kita? Sebenarnya selama ini produsen penyedia CPO sendiri sudah memenuhi kewajibannya nggak sih soal pemenuhan demo? Oke, nggak supaya clear ya. CPO itu dihasilkan oleh kebun, bukan produsen. Ya. Produsen hanya merubah CPO menjadi minyak goreng. Itulah produsen. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, produsen itu tidak boleh ikut sampai ke retail. Karena ada KPPU, Undang-Undang Anti Monopoli. Nah, saya melihat tidak mungkin ini di produsen besar. Tapi di? Karena apa? Hanya sekian mililiter dia mempertaruhkan triliunan dia punya aset. Doesn't make sense. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir ini kenapa ini terjadi adalah sistem yang kita anut sekarang itu, minyak kita itu ada terkait dengan DMO, yaitu untuk dapat ekspor, PE. Kalau para yang ditemukan sekarang katanya 66 lagi. Iya. Luar biasa ini 66 nih. Jumlah produsen yang ada di Simira itu hanya 83. 66 ada peker 331. Jadi saya pikir adalah karena peker ini tidak mendapat minyak DMO, ya dia pakai minyak lain, yaitu minyak curah. Minyak curah dia kemas, yang saya surprise itu mereka itu punya brand minyak kita. Minyak kita kan dapat izin dari pemerintah, punya pemerintah brandnya itu tuh. Tentunya di situ ada metode quality control harusnya ada. Saya dulu ngalamin pernah kerja di perusahaan asing, quality control. Saya pernah tarik dari pasar 2.000 ton karena salah. Nah itulah konsekuensi kalau kita sebagai perusahaan besar. Karena image perusahaan besar itu lebih mahal daripada rugi sedikit. Nah jadi inilah yang terjadi. Saya kira persoalan intinya adalah
bahwa para packer-packer UKM ini tidak mendapat jatah minyak yang DMO. Kalau minyak yang biasa harga 18.000. Kita mau menjual 15.700, mana mungkin. Jadi saya hitung-hitung, kalau dia 18.000, 80% dia isi, berarti 20% marginnya dia. 20% marginnya ongkos nilai 1.200, dia masih dapat 2.000. Oh, itu rupanya pola pikirnya. Sayangnya adalah mereka tidak sadar bahwa itu melanggar hukum. Yang penting untung. Nah, itu. Baik. Baik, dan saya punya pertanyaan ke Bang Ucok. Tadi disampaikan oleh Pak Sahat bahwa tidak mungkin produsen besar, sudah disampaikan. Tapi masalahnya soal polemik minyak kita ini sudah berlangsung lama ternyata berdasarkan investigasi Kementerian Perdagangan dan sejumlah pihak. Tapi kenapa praktek ini terus terjadi di depan mata? Nanti dijawab Bang, kami segera kembali saudara. Tetap di Business Talk. Amerika. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak ya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan.
Bang Ucok, pertanyaan saya yang terpotong tadi, kira-kira menurut Anda kenapa masalah minyak kita terus terjadi padahal sudah dilakukan investigasi bahkan sebelum adanya sidak yang dilakukan oleh Menteri Pertanian maupun Menteri Perdagangan? Iya, berarti ada dua di situ persoalan. Pertama, tidak ada pengawasan selama ini. Tidak ada pengawasan, bukan gagal, tapi memang tidak diawasi. Tidak ada pengawasan. Oke. Biarpun secara teoritis ada DPR, ada pemerintah, ada masyarakat. Nah di sini nggak ada. DPR aja kalau dikritik aja kita kritik aja dikritik oleh publik, yang datang pansernya TNI kan, itu gitu ya, itu nggak boleh kayak gitu kan. Itu kita mau ngawasi aja nggak boleh. Nah itu satu. Yang kedua, ini selalu terjadi. Mereka nggak takut, berarti ada backing di baliknya itu. Backing pejabat gitu. Kayak gitu. Backing pejabat yang melakukan sehingga para produsen ini berani melakukan terulang-ulang terus-menerus gitu. Kalau nggak ada backing nggak berani mereka. Gitu, karena mereka kalau masa hukum tahu, masa undang-undang tahu, gitu kan. Tapi kalau ada backing, hukum dan undang-undang itu udah tidak ada lagi di depan mereka. Yang penting backing dan duit. Itu aja yang saat ini yang terjadi. Yang penting cuan, konsumen yang penting rugi, cuan, nggak masalah, bukan urusan mereka begitu. Pasalnya DPR kemana? Ini kayaknya Bang Ucok nyinggung DPR juga. Ini bukan cuma salahnya pemerintah, DPR kemana pengawasan selama ini? Karena sebenarnya kan yang di hasil temuan adalah industri sendiri yang sudah terbukti oleh Kementerian Perdagangan melakukan kecurangan, mulai dari mengurangi takaran, akhirnya harga eceran tertinggi dilewati di market. Ya, kalau Ucok itu ya biasalah ya, asumsi kan. Kan sampai sekarang dia juga nggak bisa membuktikan tadi siapa yang dia katakan tadi, katakanlah backing itu. Mestinya kan disampaikan supaya mantap. Tapi kalau enggak kan nggak bisa. Nah sekarang saya mau jelasin. Sebetulnya sistem pengawasan seperti apa di pemerintah. Pemerintah itu minimal ada 3 sebetulnya lembaga yang besar itu. Pertama dari sisi produsen itu mestinya Kementerian Perindustrian. Itu sejak di hulunya dia sudah memeriksa ini. Ya kan, apakah ini sehat apa enggak misalnya. Itu satu. Yang kedua, nanti ada lagi yang mengawasi dari sistem ini barangnya boleh dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak. Itu Badan POM. Jadi Badan POM itu tugasnya memang itu. Kemudian yang ketiga adalah apakah konsumen ini dirugikan atau tidak dirugikan. Itu mestinya ada di mana, di BPKN ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi ini semua adalah lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk itu. Nah di DPR itu ada mitranya. Jadi kalau yang perindustrian tadi mitranya Komisi 7. Kalau yang Badan POM mitranya Komisi 9. Kalau yang BPKN tadi itu mitranya adalah Komisi 6. Dan ketika ini terjadi, semua komisi-komisi di DPR ini memanggil ini pihak pemerintah untuk melakukan tugas-tugas evaluasi. Itu satu. Kemudian evaluasinya setelah kejadian ini atau sebenarnya kan minyak kita ini dari awal untuk solusi? Enggak, sebetulnya itu kan secara reguler ada. Itu buktinya begini, kayak model Badan POM itu kan sering sekali mereka juga melakukan evaluasi di pasar. Kemudian ngecek rutin ke, katakan misalnya contoh ya, untuk melihat apotek di mana ada obat-obat yang diduga tidak beres. Itu sering juga mereka menemukan. Kemudian yang terakhir sekali yang agak ribut saya lihat di DPR itu malah justru skincare kan. Skincare itu malah jadi konsumsi publik yang dibuka ke publik. Nah kalau saya tanya sekarang, itu kan ada pengawasannya. Kenapa kita nggak menyebut bahwa mereka melakukan pengawasan? Kenapa gitu ada kecolongan satu misalnya dalam bidang minyak kita seperti ini langsung dianggap bahwa tidak ada pengawasan sama sekali. Sebetulnya pengawasannya ada. Buktinya pemerintah yang nemukan kok. Artinya ini kan minyak kita ini ada keluhan masyarakat mungkin seperti itu, dilapor ke pemerintah. Dan pada waktu itu yang pertama sekali menemukan itu adalah Kementerian Perdagangan, Pak Budi. Nah, jadi ini penting juga. Saya ngomong seperti ini ya karena saya ngomong sama menterinya. Lalu setelah itu muncul lagi Pak Amran rajin ke pasar, ketemulah lagi barang-barang lainnya di banyak tempat. Nah artinya ini ya ditemukan. Setelah itu barulah anggota masyarakat kita semua ikut bersama-sama untuk mengawasi. Termasuk kita diskusi ini kan bagian dari pengawasan. Ya, benar supaya sekali. semua masyarakatnya ikut terlibat dalam melakukan pengawasan supaya masyarakat kita terlindungi agar jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Bang Ucok dibantah bahwa tidak ada pengawasan selama ini. Satu. Yang kedua, apa yang membuat Anda yakin ada backingan di balik kecurangan minyak kita ini? Siapa backing? Gini aja. Yang dilakukan selama pengawasan itu
gitu kan, itu bukan pengawasan memang untuk mengawasi peredaran, tapi memang ada anggarannya untuk ngabisin anggaran doang selama ini kita lihat. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Ada anggaran kayak di BPOM ada anggaran, ini harus kita habiskan. Turbalah ke bawah kayak gitu kan. Nah itu satu. DPR juga kayak gitu. DPR kalau nggak ada anggaran bisa jalan nggak? Kayak gitu. Jangan ketawa apa. Padahal kayak gitu. Kamu kalau nggak ada duit nggak bisa jalan. Enggak, kamu. saya cuman begini. Gitu. Saya cuman mau mengingatkan Pak Ucok aja bahwa kita tidak boleh terlalu pesimis untuk melihat misalnya apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena selama ini sistem ini udah jalan, Pak. Memang ada hal-hal yang perlu dilengkapi, ada yang perlu disempurnakan. Itu memang faktanya. Kita kan manusia ini memang selalu begitu. Ada saja yang kurang. Tapi bukan berarti tadi seperti Bapak, ini kan semuanya untuk menghabiskan anggaran. Itu kan sangat naif sekali itu pernyataan seperti itu. Bapak nanti bisa kalau ngomong seperti itu dengan orang yang sudah bekerja, orang kan larinya merasa, wah ini Pak Ucok ini kok kayak gini cara menilainya gitu loh. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau Bapak melihat ada pekerjaan orang yang tidak sempurna, itu silakan sampaikan. Memang DPR terbuka untuk dikritik, terbuka untuk diluruskan, terbuka juga diberikan masukan. Oke, Pak David, dari suara konsumen melihat apa yang terjadi di lapangan, banyak terutama ibu-ibu tuh marah tuh, merasa dirugikan. Apakah masih ada pemakluman seperti yang disampaikan bahwa orang nggak sempurna, jadi tolonglah jangan langsung dijudging gitu. Ya, konsumen itu adalah pihak yang paling lemah. Makanya ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu adalah intervensi negara. Artinya negara bukan hanya sekedar bikin undang-undang, tapi dia bikin regulasi tentang pengawasan. Ya, cuman saya kan juga pernah ya menggugat BPOM tentang obat sirup gagal ginjal. Jadi ternyata sistem atau cara mendaftarkan itu semua online. Gak diperiksa itu, percaya saja bahwa obat sirup ini gak ada kandungan berbahaya. Saya juga yakin, bukan menuduh. Apakah ini semua perusahaan yang distribusi 1D1 ya itu diperiksa? Apa cuma daftar aja? Izin dong Menteri Perdagangan, saya mau jadi distributor. Ya. Izin Menteri Perindustrian, saya mau terdaftar di SIMIRA, Sistem Informasi Minyak Curah. Tapi harusnya dikunjungi dulu, benar gak itu ada pabriknya atau pengemasannya, ada tempatnya? Apa hanya akal-akalan itu orang-orangnya atau maaf pihak-pihak dari produsen besar, atau memang pihak-pihak yang tidak mempunyai izin sama sekali gitu loh. Jadi dari situ udah ada motif yang akan menipu konsumen selanjutnya. Jadi saya pikir terutama ini konsumen menengah ke bawah, pasar rakyat, itu memang ditulis minyak kita untuk pasar rakyat. Jadi yang menderita sekarang itu ya rakyat yang dalam pengertian menengah ke bawah. Ya. Jadi mereka yang menjual untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan, pisang goreng atau tempe goreng itu juga pakai minyak kita. Dan kalau kita lihat di kemasan minyak kita itu beda-beda loh lambangnya. Ada tulisannya minyak untuk kita, ada tulisan BUMN. Jadi yang benar tuh yang mana? Merek itu hanya satu, itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Harusnya Menteri Perdagangan tuh marah kalau ada itu kamu mereknya nggak gitu, nggak sesuai dengan merek saya. Karena itu bisa menipu konsumen gitu loh. Tapi yang ditemukan kan bukan itu. Harusnya kalau ada pengawasan dari dulu tuh udah diperiksa, nggak boleh memproduksi itu, ya kan? Ya jadi kalau dibilang pesimis, ya pesimis lah masyarakat kalau seperti ini. Karena apa? Ini berulang-ulang kali. Ya ibaratnya kalau penyakit itu terus-terus berulang, artinya berarti memang solusinya dari kemarin-kemarin nggak tepat. Ya kita bisa lihat sendiri lah sampai kapan ini akan berhasil gitu. Baik, Mas Samsul. Sekali lagi kita harus menggarisbawahi masalah minyak kita ini bukan hal yang baru, pun ketika minyak kita ada itu adalah dijadikan sebuah solusi karena di tahun 2022 lalu terjadi kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng sangat mahal. Sehingga pemerintah datang like hero gitu kan untuk memberikan minyak goreng yang terjangkau. Menurut Anda dengan kasus seperti ini, apa yang salah sih dengan tata niaga minyak goreng kita? Kenapa selalu ada masalah? Siapa yang harusnya diperiksa dan perbaikan harus dimulai dari mana dulu? Upaya perbaikan yang benar-benar solutif untuk rakyat itu memang setengah-setengah saya melihatnya. Kenapa demikian? Waktu 2021 mengeluarkan DMO tujuannya untuk rakyat, tapi tidak ada kelanjutan. DMO ini yang ngerjain siapa? Beda dengan kalau kita ngomong DMO batubara misalkan, itu yang membeli pasti take overnya oleh PLN. Nah, yang seperti ini DMO-nya ada, tapi yang sampai bikin produk minyak kitanya siapa? Itu ada jalur-jalur yang levelnya melalui banyak. Itu yang disebut oleh Bang Ucok tadi, mungkin ada ya permainan besar.
pemain besar. Katanya asumsi katanya dia. Nah, itu asumsi katanya. DPR kayak gitu. Kalau udah duitnya asumsi. Gantian. Nggak boleh begitu. Ini masalah hukum. Kalau Bapak bisa menunjukkan orang salah, Bapak silakan. Jangan Bapak mengasumsikan sesuatu yang belum tentu Bapak bisa buktikan. Itu nggak boleh. Soal saya lanjutkan soal pengawasan. Bapak-bapak, kalau memang ada pengawasan yang sudah jalan, kalau memang ada tera 1 liter ternyata volumenya cuma 700 sampai 800 ml, itu kenapa nggak ada penarikan produk? Harusnya kan kalau memang ada pelanggaran itu tarik produknya, kasih sanksi, tidak disembunyikan, kasih tahu masyarakat, oh produsen ini melanggar, teranya takarannya dikurangi, curang mereka, dan diproses hukum. Kalau pelanggaran ini jelas Pak ya, 5 tahun sama 2 miliar. 2 miliar dendanya. Bisa dijawab. Konsumsi. Ya. Ini bisa dijawab ya. Jadi kalau itu ditarik Pak, itu sekarang bulan suci Ramadan menjelang bulan Syawal. Jadi kalau ditarik Pak, ini nanti ketersediaan barang di pasar itu kurang. Lebih bagus tetap ada di pasar, tapi diingatkan bahwa barang-barang itu memang ada yang kurang memang takarannya. Nah, dan masyarakat itu kan tidak terjadi Bapak. Sudah enggak. Tadi kemarin itu sudah ada konferensi pers dari perdagangan. Jadi masyarakat itu kalau merasa dirugikan segala macam itu kan mereka bisa melapor. Jadi, temuan perdagangan juga waktu itu awal Januari, jauh sebelum ini. Bahkan katanya tahun lalu juga ada temuan-temuan, tapi tidak dilakukan itu. Saya kira ada tinggal pembiaran. prosesnya saja. Enggak, saya kira tidak dibiarkan. Ini buktinya kan diproses ini. Tadi udah disebut ada 66 perusahaan. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan Pak, enggak ada itu angka-angka dan juga tidak ada penyebutan nomor-nomor dari nama-nama perusahaan-perusahaan itu. Dan sudah ada juga yang ditetapkan tersangka. Jadi saya kira ini bukan dibiarkan. Tapi memang kalau misalnya barangnya ditarik Pak, Bapak bayangkan berapa misalnya anggota masyarakat kita yang akan kehilangan terhadap barang ini. Sementara barang ini adalah barang yang memang levelnya harganya paling banyak dan paling diminati oleh masyarakat kita. Jadi tinggal sekarang begini, kalau misalnya tetap mau dijual Pak, itu harus disebut ini 800 ml. Ini dijual 750 ml begitu. Jadi bukan kalau dicabut semua berapa coba bayangin. Kita kan enggak tahu ukurannya berapa yang katakanlah saran itu Bapak begitu loh. Memang begitu. Solusi ya, solusi. Ya, tapi itu solusinya Pak. Yang kita tunggu itu sebenarnya Pak, tapi tidak terjadi, tidak kita temukan dan kita keluar kalau kita di pasar yang agak beberapa cari gitu yang 1 liter tulisannya yang tadi kita dengan mudah pakai tera sendiri, oh ternyata masih banyak gitu. Nah itu yang sebenarnya bisa dimitigasi biar masyarakat tidak merasa tertipu gitu ya. Dan lagi HET-nya dia dijual lebih tinggi lagi. Dan menurut saya memang HET juga perlu ditinjau ulang. Mungkin Pak Sahat nanti bisa menambahkan apakah memang angka produksi kita itu dengan 15.700 itu masih sesuai atau tidak? Atau jangan-jangan harga yang sekarang udah terlalu murah dan terlalu murah tekor, gitu dan ya. tekor pelaku usahanya. Sehingga tadi tidak kompetitif. Iya, Pak Sahat sebagai penyedia DMO untuk produsen melihat harga eceran tertinggi ditetapkan Rp15.700 per liter, apakah masih untung atau justru nombok? Jangan dijawab dulu Pak Sahat, kami segera kembali saudara. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV.
Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga. Pak Sahat, kalau distribusi dari minyak kita ini kan cukup panjang ya rantainya, mulai dari pemasok, produsen D1, D2, D3. Kenapa tidak langsung saja misalnya perusahaan penyedia DMO yang menyediakan minyak kita misalnya. Jadi kan harga-harga di lapangan yang mungkin terjadi pembengkakan itu tidak terjadi misalnya. Ya, oke. Satu hal yang kita perlu sadari adalah Indonesia ini bukan kontinental, ya. Terdiri dari ribuan pulau, 3 zona waktu yang berbeda. Jadi tidaklah mungkin kalau dari produsen langsung ke konsumer itu nggak mungkin. Jadi saya kira apa yang dibikin oleh Kemendak, apa yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, Pak Budi itu melalui Permendak SK Mendak nomor 108 itu udah bagus ya. Ada D1, dari D1 ke D2, D2 itu agen langsung ke pengecer. Jadi sebetulnya nggak terlalu panjang. Nggak terlalu panjang tapi terjadi akhirnya penipuan begitu. Dalam arti kata kan diakuin minyak curah pakai brand minyak kita. Kalau terjadi penipuan itu sudah karakter. Ya. Orang lihat aja di pom bensin, udah mobilnya Alphard isi Pertalite pula lagi coba. Jadi memang karakter itu ada. Jadi intinya begini saya kira ya. Ada message dari presiden, ada jelas. Bahwa kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Memang iya. Kita itu 50 juta ton, produksi sawit dunia cuma 83 juta ton. Coba bayangkan. Nah, sedangkan minyak goreng itu cuma 5 juta ton. Apa sih 5 juta ton kok nggak bisa diatur? Nah, kenapa kira-kira? Persoalannya adalah kita itu tidak pandai bertinju. Ya, arti kata begini. Kalau saya, dan ini juga saran kepada pemerintah, buatlah harga, jangan perlu HET. Nggak perlu jangan HET. terjadi distorsi harga di lapangan.
Oke. Tapi masyarakat kita dengan income per kapitanya berapa, yang affordable price itu berapa. Nah, kalau saya hitung-hitung, itu dengan harga 15.700 itu sudah affordable. Tapi Pak Saad, gini, HET ditetapkan, kembali lagi kita ke masa lalu. 2022 itu terjadi harga minyak goreng yang tinggi, kemudian orang juga susah dapat minyak goreng. Baru kemudian muncullah si minyak kita untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi ketika HET itu tidak ada, bukankah akan menimbulkan risiko yang sama? Nah, itu ada model yang harus kita bikin. Yang nentuin harga siapa sih? Apa luar negeri? Yang sekarang itu berlaku luar negeri yang mendikte harga di dalam negeri. Itu yang tidak betul. Jadi saya pikir kita produsen terbesar, masyarakat kita tahu konsumsinya berapa. Oke, di dalam negeri kalian produsen sawit, kalian punya margin. Kemarin aja Pak Prabowo bilang 6.500 harga beras bisa. Kenapa ini tidak bisa? Jadi katakanlah dengan ini kalian punya margin 10%. Harga kalian 13.000 cukup. Oke, baik. Tidak. Kalau udah 13.000 cukup, nggak perlu ada HET. Itu udah semua sama. Repacker juga, packer juga bisa, produsen juga bisa. Cuma harga luar negeri tinggi. Persoalannya adalah nanti kalau ini dijalankan, bagaimana penyelundupan? Nah, ini yang perlu kita atasin. Menurut saya penyelundupan itu mudah aja. Kita punya bursa komoditi, semua transaksi minyak sawit harus melalui bursa. Jadi ketahuan siapa yang mau nyelundup. Oke, baik. Pak Ucok, tidak perlu ada HET lah harusnya begitu, karena disparitas menimbulkan kegaduhan biasanya. Persis. Itulah dimaksud sama Pak Saad. Menurut Anda perlu gitu nggak, sampai situ nggak? HET itu adalah penting untuk mengatur harga di masyarakat itu ya, supaya pihak produsen ini tidak seenak-enaknya aja menetapkan harga. Kalau HET itu tidak ada, berarti harga pasar. Ya, harga pasar yang lemah kalah. Pihak yang punya CPO yang menang dia. Seenak-enaknya aja nanti dia. Sesuka-sukanya dia nanti harganya berapa gitu. Kasihan masyarakat kita. Akhirnya apa? Beri minyak curah yang banyak penyakitnya itu. Tapi maaf, kita ke apotik itu banyak obat-obat di atas HET semua, tapi diam aja kita nih. Nah, pengawasnya juga diam aja. Nah, jadi ya kalau begitu membuat aturan untuk dilanggar buat apa? Gitu Pak Ucok. Jadi tadi Bapak bilang harus HET kan? Iya, saya tetap harus ada tangan-tangan pemerintah kayak gitu. Itu setuju. Harga ini jangan dilepas ke ini. Jangan dilepas ke pasar. Bahaya buat kasihan masyarakat kita. Orang kecil kasihan kayak gitu. Yang kayak tadi memang banyak apotik, banyak obat-obatan itu kayak gitu kan. Itu kan bukan masalah ini. Ini kan masalah banyak yang mengabaikan. Aparat yang mengabaikan lah gitu kan. Aparat hukum yang mengabaikan, pemerintah yang mengabaikan, semua abai, masa bodoh semua. Itu yang terjadi. Tapi kalau ini tawa sama-sama. Janganlah masa bodoh, Cok. Itu yang terjadi, Pak. Enggak, ya intinya begini. Kalau lah diatur ya, kalau misalnya sekarang kan harga CPO 15.150. Itu harga luar negeri itu. Perhitungan saya 12.500 cukup harga CPO. Kalau 12.500 semua orang beli, harga di lapangannya pasti 15.400. Cukup kan? Nggak ada perlu disparitas harga, semua orang koperasi juga UKM bisa berjalan dan lain. Tapi satu harga Pak ya? Enggak, harga itu tergantung. Artinya kalau saya punya kualitas bagus, ya silahkan. Ini kan quality, jadi free competition gitu. Pak Saleh, katanya sulit menghindari praktik culas selama ada disparitas harga, dalam hal ini soal minyak goreng. Nah, evaluasi dari legislatif perlu tidak sampai di situ? Jadi begini, pertama soal tadi HET itu saya kira saya sependapat dengan Pak Ucok bahwa itu penting adanya itu. Tetapi Pak Ucok bedanya sama saya, Pak Ucok itu tetap berharap pemerintah ikut campur untuk ngawasi, tapi dia tadi mengatakan nggak ada pengawasan. Ya, soalnya udah kejadian begini, wajar lah kalau marah bapak-bapak ini. Ya, begitu. Tapi kalau tetap ada HET, kunci suksesnya itu pengawasannya harus jalan. Kalau pengawasannya nggak jalan, nggak percaya dengan pemerintah bahwa itu akan jalan, ya untuk apa dibuat
HET itu sendiri. Nah, tapi kalau penguasaannya benar, ya berarti kan harga pasarnya jadi sama. Jadi artinya masyarakat tidak ada yang dirugikan. Kalau sekarang HET-nya 15.700 dijual 19.000, 20.000. Berarti kan dapat 2 kali untung tuh sebetulnya. Pertama dia mengurangi 200 ml katakan begitu, satu dapat untung di situ 200 ml. Yang kedua dia dapat lagi dari selisih HET. HET-nya itu kan katakan berapa itu 2.000 macam 2.500. Berarti 2.500 tambah dengan 200 ml. Berarti keuntungannya kan 2 kali lipat. Nah, ini yang harus betul-betul diawasi. Dalam konteks inilah kehadiran negara, kehadiran katakanlah seluruh komponen masyarakat dan tentu DPR di dalamnya juga ada untuk menjamin bahwa seluruh rantai pasok ya kan produksi dan distribusi minyak kita itu memang berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, saudara kami juga telah mengundang sebenarnya Menteri Perdagangan untuk ikut dalam forum ini, namun tadi kami dikabarkan bahwa beliau berhalangan hadir. Saya ke Pak David. Pak David, ini nggak cuma soal harga yang dipermainkan, tapi volumenya juga disunat. Nah, kita sebagai konsumen begitu, apa yang diharapkan solusi ke depan sehingga masalah ini tidak terulang terjadi? Terlalu banyak orang-orang nakal gitu di program pemerintah ini. Ya, jadi dilihat siapa yang mengemas itu. Kalau dari alur distribusi ya di Simirah itu yang mengemas adalah si D1 harusnya. Ya. Tetapi ketika kita lihat daftar 66 perusahaan, saya menanyakan ke pihak yang berwenang, itu yang D1 itu termasuk di 66 itu. Jadi yang curang itu dari mulai awal yang D1 itu ya, dari atas sampai bawah itu ada bermain, koperasi, kan? Ada PT gitu loh. Dari awal, dari atas. Ya, bukan yang bawah. Jadi bukan seperti model ada repacking, enggak. Ini packernya. Yang memaking ini di awal dia udah berbuat curang. Ya kan? Nah, kalau misalnya setelah ini curang, dicurangi lagi. Ya, jadi misalnya yang botol dibikin lagi kemasan plastik. Wah, ini lebih kacau lagi gitu loh. Sampai ke masyarakat udah sangat kurang gitu ya. Nah, jadi saya pikir gini, kemarin ada yang bertanya bagaimana meminta ganti rugi kalau timbangannya isinya kurang. Saya bilang yang paling gampang memang jangan digunting, diukur lagi, jangan ditimbang. Jadi ditimbang berapa sebenarnya kalau 1 liter itu dengan plastiknya, dengan botolnya. Jadi ketika dia keluar dari pasar ditimbang, oh ini nggak sesuai, ganti. Itu jangan jadi merepotkan konsumen. Lebih baik sekarang kalau yang seperti tadi dikatakan Pak Saleh ya, jangan ditarik, tapi masyarakat juga dikasih suatu kemudahan untuk melihat mana produk yang tidak merugikan dia. Yaitu caranya di pasar-pasar itu siapkan timbangan. Berapa berat bersih. Nah, itu baru sesuai gitu. Oke, jadi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa produsen sampai repacker berani menyunat isi minyak kita? Kami segera kembali. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya Presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV.
Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita kembali disorot karena temuan kasus kemasan yang disunat volumenya. Presiden Prabowo pun dibuat murka mendengar minyak goreng murah untuk rakyat dicurangi takarannya. Yang marah itu gak hanya presiden, kita juga semua marah kan. Efek dari rendahnya atau bahkan tidak terjadi monitoring pengawasan di lapangan. Lalu siapa bermain di balik kecurangan takaran minyak kita? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 18 Maret pukul 10 malam di Kompas TV. Sudah langka dan kerap dijual di atas harga eceran tertinggi, minyak kita... Pak Saleh, dari temuan Kementerian Perdagangan, 66 perusahaan berani melakukan kecurangan. Tapi dari pernyataan Menteri Perdagangan juga bahwa mereka cuma dihukum administratif saja. Nggak fair ini kayaknya. Jadi menurut saya sebetulnya tidak hanya dihukum administratif. Untuk sementara mungkin kan masih didalami nih tingkat kesalahannya seperti apa. Jadi harapan saya ini nanti akan terbuka secara lebar. Masing-masing yang 66 perusahaan ini tingkat kesalahannya sebesar apa. Berapa kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Jadi ini sebetulnya yang rugi bukan negara malah justru. Ini adalah masyarakat, rakyat, karena mereka yang beli. Nah karena itu tentu nanti akan diukur oleh Kementerian Perdagangan dan juga tentu pasti akan melibatkan pihak-pihak lain di luar Kementerian Perdagangan. Untuk mengukur, menguji dan juga menentukan masing-masing kesalahannya. Dan kalau memang sudah benar bersalah, itu Ketua Umum PAN atau Menko Pangan kemarin itu jelas di televisi mengatakan kalau ya salah ya tangkap lah, hukum, tegas kok itu. Dan Presiden juga sudah memerintahkan sebetulnya bahwa ini ya jangan dikasih tali, dilepas-lepas dan seakan-akan tidak ada kontrol begitu. Jadi negara seakan-akan ini bebas dengan seenaknya melakukan. Kemarin disampaikan bahwa kalau nanti gitu. tidak berubah maka nanti akan hukuman lebih berat. Jadi seakan-akan nggak ada tindakan tegas dari awal. Jadi gitu. Ini jadi questioning. Saya kira ini pasti harapan saya pasti ada tindakan tegas yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan kalau tidak kan ini kan sebetulnya juga jadi beban bagi pemerintah. Pak Prabowo kan juga jelas kok. Kita sepakat dari industri juga ya. Ini harus dihukum benar gitu. Ya, jangan ada pemakluman karena ini minyak goreng itu kebutuhan primer. Karena ini bertahun-tahun nanti timbul lagi. Pakai undang-undang konsumen, harusnya pakai tipikor. Polisi terlalu lemah ini, kayak gitu kan. Lemah polisi, harusnya pakai undang-undang tipikor. Ini kebijakan soalnya. Kebijakan itu diambil yang kriminal, bukan penyimpangan ini ya kebijakan yang diambil. Harusnya harus diikat gitu. Baik, Pak Samsul. Apakah memang sekali lagi apa yang terjadi pada minyak kita memvalidasi bahwa bukti tata kelola pangan termasuk minyak goreng masih buruk, tak ada tanda perbaikan? Karena dari dulu kita membahas hal yang sama terus, tata kelola pangan, gini-gini aja. Perbaikan kebijakan perlindungan masyarakat itu jangan hanya omon-omon. Karena apa? Kita perlu tindakan. Karena per hari ini Pak, kalau kita lihat data dari Badan Pangan Nasional, itu secara nasional itu HET minyak kita, khusus spesifik minyak kita itu 12,5% di atas. Artinya sekitar 17.989 per liter. Artinya apa? Pemerintah sudah tahu ini secara nasional HET nggak berlaku, nggak efektif. Yang kedua, kehadiran negara, tindakan Pak. Yang tadi kalau memang konsumen yang dirugikan, caranya bagaimana lebih dijelaskan ke masyarakat biar masyarakat tidak merasa dirugikan, apalagi merasa tertipu lagi seperti kasus kemarin BBM. Seperti itu, Pak Leona. Pak David, kira-kira dari apa yang terjadi sekarang merugikan masyarakat, perlu tidak ada ganti rugi dari pemerintah kepada konsumen? Singkat saja. Ya, inilah lemahnya konsumen. Ya, kalau dia minta ganti rugi, dia harus membuktikan. Ya, untuk membuktikan itu dia harus beli minyaknya, dia harus potong, dia harus tuang. Kan nggak begitu caranya. Jadi pemerintah melihat posisi konsumen yang lemah, ya dia harus meminta si pelaku usaha itu ganti rugi. Jangan jadi konsumen yang harus membuktikan. Karena di Undang-Undang Konsumen ada pembuktian terbalik. Kalau pelaku usahanya tidak bisa membuktikan dia tidak salah, ya dia harus ganti rugi. Nah, tapi
saya sangat menarik. Salah satu ganti rugi bagi konsumen adalah si pelaku usahanya dihukum. Ya. 66. Coba kita lihat nanti ya. Ini saya coba ikuti ya berapa perusahaan yang dihukum orang-orangnya, personilnya. Karena di kasus obat sirup gagal ginjal disebutkan puluhan perusahaan melanggar, yang dihukum berapa? Ya. Saya tahu itu. Jadi jangan sampai ini terulang. Dan modusnya mungkin gitu, dicari beberapa pihak, yang penting udah dihukum, proses hukum, yang lain entah dimaafkan atau dilupakan, saya nggak tahu. Ya. Jangan sampai seperti itu, terulang terus. Ya, kita tunggu komitmen regulator membela hak rakyat. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah berdiskusi pada malam hari ini, Pak Sahat, Pak David, Pak Saleh, Pak Uco, Pak Samsul. Saudara, dengan demikian saya masih tertarik undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.